Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Life Plan Pemuda, Merancang Hidup Merencanakan Masa Depan, episode kedua. Nah, buat episode kali ini, kita bakal belajar gimana sih cara menyusun life plan. Sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman, gimana kemarin ya episode 1? Udah pada mulai mikir-mikir gitu nggak? Kira-kira aku tuh orangnya kayak gimana? Terus sifatku seperti apa dan value apa yang aku inginkan. Ininya materi-materi yang ada di episode 1. Semoga teman-teman masih pada ingat. Oke, review dikit ya. Kemarin episode 1 kita udah belajar tentang finding me, menemukan diri sendiri, dan nyinggung dikit nih tentang menyusun life plan. Dan disitu dibilang kalau kita harus menggunakan konsep SMART kalau nyusun life plan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana sih konsep SMART itu. Oke, kita mulai ya. Oke, review dikit, ini slide yang ada di presentasi kemarin tentang membuat life plan. Ada peta hidup 70 tahun, peta hidup 5 tahun, life mapping ya berarti. Dan life goal, itu disusun dengan konsep SMART. Jadi teman-teman bingung, ada life goal, life mapping, life plan. Oke, life goal berarti tujuan hidup. Nah, untuk menggapai tujuan hidup itu, mencapai life goal tersebut, kita harus membuat life plan. Nah, rencana hidup ini bisa dibuat dalam bentuk peta hidup atau life mapping. Nah, pertama kita ceritanya mau nentuin tujuan atau target-target kita yang mau kita capai. Ini berarti kalau misalnya di sini kita harus susun dengan konsep SMART. Makanya misalnya setiap tahun ini 2018 misalnya itu kita susun targetnya apa saja dan itu harus berdasarkan konsep SMART kayak gitu. Atau life goal secara keseluruhan, apa sih tujuan hidup kita juga harus susun dengan konsep SMART. SMART itu apa? Ini dia. SMART merupakan singkatan dari specific, measurable, actionable atau achievable, relevant, and time bound. Jadi spesifik itu maksudnya ya dia harus benar-benar jelas, lebih mendetail dan lain-lain. Kalau misalnya measurable, target kita tuh harus bisa diukur nih secara kualitatif maupun kuantitatif. Terus actionable atau achievable, kira-kira realistis nggak sih buat dicapai? Terus relevan nggak sih yang kita inginkan ini? Kalau time bound itu ya berhubungan dengan waktu. Kita mulai dari yang pertama, specific atau significant. Nah, spesifik, sebagaimana kita tahu ya, spesifik berarti target yang kita susun ya harus spesifik, mendetail, jelas. Intinya jangan yang terlalu umum. Ini ya, di sini aku nyontohin nih tujuan umum adalah misalnya saya ingin punya mobil sendiri. Oke, punya mobil sendiri, atau mungkin ada yang bilang saya ingin kaya. Kaya itu kan masih umum banget. Sebenarnya definisi kaya itu apa sih? Menurut si A, mungkin kalau si A dia mendefinisikan kaya atau mapan itu sebagai dia tuh punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, kayak gitu. Nah, sih contohnya adalah dia pengen punya mobil sendiri. Itu belum spesifik. Di sini dia spesifikasi dengan saya ingin punya mobil sendiri dalam 5 tahun ke depan. Nah, mungkin ini bakalan agak beririsan ya antar setiap aspek dari SMART ini. Misalnya lagi nih, contoh umumnya, saya ingin melakukan investasi. Terus tapi investasi itu ya investasinya seberapa, harus tahu nih. Why? Coba ajukan pertanyaan 6W. Why? What? Where? When? Who? Sama which. Siapa sih yang mau menggapai itu? Aku. Kapan mau dicapainya? Oke, dalam 5 tahun. Where? Di mana? Ya ini mungkin yang dimana nih masih nggak banget ya. Mungkin where tuh misalnya aku mau gapainya di rumahku, di tempat asalku. Terus when, tadi udah 5 tahun. Which, yang mana, kayak gitu. Coba ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Terus ingat ya, targetnya harus bisa terukur. Terus masuk ke M atau measurable atau meaningful. Kita tuh target kita tuh harus terukur. Ketika tadi dia ingin punya mobil sendiri dalam 5 tahun ke depan,
ya dia harus bisa mengukur kira-kira untuk menggapai target tersebut dia harus prepare apa aja. Misalnya, oke, dia pengen punya mobil sendiri dalam 5 tahun ke depan, terus dia pengen mobil A yang harganya sekitar 250 juta. Juga dipertimbangkan ya, misalnya kalau harga-harga mobil kayak gini atau harga-harga barang kan pasti dia akan ada kenaikan. Yang dulu 250 juta mungkin 5 tahun lagi harganya 300 juta misalnya. Nah berarti kalau dia mau menggapai 250 juta itu, dia harus menyisihkan uang kira-kira tiap bulan 6,9 juta. Setelah dihitung, oke berarti 250 dibagi nih kalau 5 tahun berarti dibagi 60, 12 kali 5, 60. Atau misalnya ada orang yang mau targetnya dia adalah lulus dengan IPK cum laude. Anak kuliah ya, cum laude itu minimal IPK-nya 3,51. Oh ya udah, berarti kalau misalnya dia mau menggapai 3,51 itu, dia harus punya berapa nilai A. Oke, 3,51 itu totalnya dengan ada 144 SKS. Itu nih nanti teman-teman hitung-hitung aja. Kayak misalnya kira-kira oke, buat nyampai segini aku harus prepare segini kayak gitu. Mungkin kalau misalnya jangka pendek ya, aku pengen beli laptop harganya 3 juta, berarti aku pengen dalam 6 bulan aku udah bisa beli laptop itu. Oke, berarti tiap bulan aku harus nyisihin berapa gitu. Ini measuring itu kayak gitu. Terus achievable. Target yang kita buat, teman-teman, target yang kita buat juga harus realistis. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita sekarang dengan target yang kita mau nanti. Apakah itu memungkinkan dilakukan dalam jangka waktu tersebut atau enggak? Misalnya nih, tadi contoh yang tadi dia pengen punya mobil dalam 5 tahun, dan ternyata dia setiap bulan harus menyisihkan uang 6,9 juta. Tapi pemasukan dia saat ini cuma 4 juta per bulan. Itu enggak mencukupi kan, sementara dia harus punya uang 2,9 juta lagi cuman buat nabung mobil, sementara dia juga harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Berarti opsinya dia harus cari sumber pendapatan lain. Misalnya selain aku kerja di kantor A, aku harus investasi nih, mau investasi biar gajiku bisa berkembang. Di mana ya kira-kira aku harus 2,9 jutanya dapat dari mana ya? Oh ternyata aku tambah nih kerjaan lain yang freelance sifatnya kayak gitu. Nah terus setelah itu opsi lainnya kalau misalnya nggak cari sumber pendapatan lain, itu bisa dengan melonggarkan waktu. Misalnya target yang tadinya punya uang 250 juta dalam 5 tahun diubah jadi 10 tahun. Berarti kalau kayak gitu dia sekarang cukup nabungnya berkurang, berarti 2,5 juta per bulan, berarti masih ada sisa uang nih kayak gitu. Tapi tetap harus realistis ya. Misalnya 2,5 juta per bulan nabungnya, berarti 1,5 jutanya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup nggak sih kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan dan keperluan lainnya itu 1,5 juta per bulan? Pokoknya tetap harus bijaksana memikirkan, kita nggak cuman hidup kita nggak cuman buat nabung doang kan, tetap perlu nyiapin uang untuk sehari-hari, terus uang darurat, uang kesehatan dan lain-lain gitu. Terus relevan, harus relevan juga, layak nggak sih diperjuangkan apa yang kita inginkan ini, misalnya gitu. Misalnya ada di sini what you think is important and what interests them. Jadi relevan itu kayak irisan gitu, gabungan antara sesuatu yang menurut kamu penting sama sesuatu yang menurut mereka penting. Mungkin kalau misalnya ngobrol-ngobrol biasa ya sama teman-teman, kayak menurut kamu penting nih ngomongin gosip artis, tapi menurut teman-temanmu itu pada tertarik buat ngomongin kuliah, mata pelajaran, ya berarti itu nggak relevan kamu ngomongin hal itu tersebut. Dan gosip artis juga nggak, mungkin kalau kasih contohnya, mungkin contoh lain misalnya teman-temanmu pada tertarik ngomongin bisnis, tapi kamu tertarik tapi tiba-tiba kamu nimbrung ngomongin tentang kuliah kayak gitu, itu mah sedikit banyak kurang relevan. Nah itu juga kita selain di obrolan juga dalam menentukan target tuh harus relevan. Misalnya di contohnya, si A bermimpi untuk menjadi programmer. Coba tanya
si Ani harus menanyakan dulu ke dirinya, layak nggak sih diperjuangkan buat jadi programmer ini? Oke, setelah dipikir-pikir layak juga, karena emang di masa depan itu sangat based on technology dan pasti dibutuhkan banyak programmer karena pasti bakalan banyak komputer kan. Komputer bukan berarti fisik aja ya, dia pakai ya artificial intelligence, terus habis itu yang lain-lain itu pasti juga butuh programmer karena robot pun butuh orang yang bisa memprogram robotnya kan. Nah, terus ada si B bermimpi untuk membuka bisnis. Dia pengennya bisnis warnet. Coba dipikir layak nggak sih dengan kondisi sekarang? Oh, ternyata sekarang warnet aja udah sepi peminat, kayak udah banyak yang tutup kan warnet karena orang-orang udah punya device sendiri buat internetan, udah banyak wifi di mana-mana. Berarti ternyata itu sepertinya kurang relevan deh kalau mau membuka bisnis warnet gitu. Jadi harus dipikir-pikirkan lagi kira-kira pas nggak. Nah, yang terakhir ada time bound. Time bound itu batas waktu. Kita harus punya batas waktu atau deadline ya gampangnya untuk membuat kita terpacu. Misalnya, aku cuman bilang aku pingin kaya. Ya udah, aku cuma kayak seakan-akan itu nggak nyata gitu. Ya aku pingin kayanya itu kapan? Indikatornya itu apa dan lain-lain. Nah, contoh lain aku masukin lagi dari contoh yang pertama tadi. Dia pengen punya mobil sendiri dalam 5 tahun ke depan. Harga mobilnya 250 juta, uangnya disisihkan 6,9 juta setiap bulannya. Nah, disitu kan udah ada keterangan waktu dalam 5 tahun ke depan. Itu berarti udah cukup jelas karena ada batasnya. Oke, dalam 5 tahun aku udah harus dapetin itu, kayak gitu. Aku cuma bilang, saya ingin punya mobil sendiri. Nah, itu tuh kapan? Ya udah kayak, oke, 20 tahun lagi juga bisa, 50 tahun lagi punya mobil sendiri juga bisa aja. Tapi kan kita butuh deadline supaya kita terpacu dan termotivasi. Oke, ternyata dan itu harus dievaluasi terus. Misalnya, setelah targetnya 5 tahun. Oke, setelah 1 tahun, kira-kira sampai sekarang nih 6,9 juta per bulannya sudah tercukupi kali 12 nggak? Terus setelah 2 tahun gimana? Setelah 3 tahun gimana? Memungkinkan nggak untuk mencapai itu dalam waktu 5 tahun? Apakah ada kemungkinan harus dimundurkan time bound-nya 6 tahun dan lain-lain kayak gitu. Terus ada tambahan nih, ketika kita sudah menentukan target, kita tuh harus, yang pertama banget nih, kita harus identifikasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk menggapai itu. Misalnya di sini contohnya A itu adalah mahasiswa baru angkatan 2020 yang bermimpi untuk menjadi lulusan terbaik ketika dia lulus kuliah. Oke, si A ini maba angkatan 2020. Kalau kita anggap di sini untuk menjadi lulusan terbaik, setelah dia coba identifikasi, tanya-tanya kakak tingkat, ternyata untuk jadi lulusan terbaik itu IPK-nya harus tinggi. Terus dia kalau bisa harus lulus cepat. Terus dia harus punya prestasi akademik dan aktif di organisasi. Oke, berarti buat IPK tinggi nih gimana sih caranya? Oh, tadi ternyata IPK tinggi berarti dia harus kumlat. Kumlat itu minimal 3,51. Tapi sekarang udah banyak yang kumlat. Berarti dia harus di atas 3,51, lebih dari itu. Di sini dia targetin 3,81. Terus harus lulus cepat. Orang normalnya kuliah itu 4 tahun. Berarti untuk menjadi lulus lebih cepat, dia harus selesaiin kuliahnya dalam 3,5 tahun. Nah, dalam 3,5 tahun ini implikasinya adalah dalam mata kuliah yang dia ambil. Kalau misalnya dia mau ngambilnya, berarti dia harus berjuang lebih keras kan. Untuk yang normalnya 4 tahun, dia mau selesai dalam 3,5 tahun kayak gitu. Prestasi akademik. Prestasi akademiknya apa aja sih? Oh, berarti kalau dia jadi ngotos fakultas, atau ketika dia menang lomba karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Terus, oke, dia aktif di organisasi, berarti dia mau ikut organisasi di himpunan, menjadi ketua himpunan, dan lain-lain kayak gitu. Nah, contoh lainnya nih, misalnya pingin jadi pengusaha terkenal. Oke, kalau mau jadi pengusaha terkenal tuh berarti dia harus kayak gimana sih? Misalnya yang pertama adalah terkenal dan kaya. Misalnya pengusaha nomor 1 mungkin di Purworejo.
Berarti satu, dia tuh berarti omsetnya per bulan berapa sih harus diindikasi. Terus yang kedua, kira-kira bisnis apa sih yang ada kemungkinan buat ke situ. Kalau misalnya bisnisnya cuman bisnis yang ranahnya sempit, itu memang mungkin susah, makanya dipikirkan lagi kira-kira apa sih yang memungkinkan buat menggapai masyarakat yang lebih luas kayak gitu. Misalnya cuman bisnisnya adalah jualan tahu tapi cuman di rumah, di sekitar rumahnya doang, itu kan berarti kemungkinan untuk menggapai ke situ susah. Kalau dia mau menggapai ke situ, ya berarti harus diperluas antara dia bikin variasi dalam bisnis tahunya, atau dia juga memperluas nih jangkauannya, nggak cuma di satu lingkungan rumah aja, satu dukuh mungkin, tapi diperluas sampai satu desa, terus dikirim-kirim ke kecamatan lain, desa lain kayak gitu. Nah terus yang ini masuk yang paling utama dalam menentukan goals kita, itu ada yang namanya big rocks, medium rocks, small rocks. Nah ini utamanya biasanya konsep SMART itu digunakan waktu kita menyusun ini. Big rocks itu anggapannya kayak mimpi utama kita tuh apa sih? Kira-kira misalnya mimpi utamanya adalah dia pingin jadi presiden. Itu big rocks ya, menjadi presiden. Presidennya tahun berapa? Tahun Presiden RI tahun 2050 kayak gitu. Ada medium rocks. Oke, buat itu kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung jadi presiden, berarti kan harus ada nih tahapan-tahapannya. Oke, berarti jadi kalau jadi presiden dia harus apa. Misalnya medium rocks-nya dia harus sebelum jadi presiden menjadi anggota DPR dulu, terus dia mau S2 dulu, dia harus menjadi doktor di bidang politik kayak gitu misalnya. Terus small rocks-nya lagi nih, yang lebih kecil lagi nih, yang lebih simple lagi. Oke, berarti kalau dia mau tadi S3 di bidang politik, berarti dia kuliahnya harus S1-nya politik. Dan kalau mau bisa sampai S2, S3, berarti dia harus pinter dan berprestasi. Berarti tadi dia harus nargetin, oke, berarti aku harus setiap semester IPK-nya minimal segini. Kayak gitu-gitu lah pokoknya teman-teman. Nah, materi-materi tentang ini, kalau misalnya teman-teman masih kurang puas nih dan kurang paham, bisa searching di Google atau nonton di YouTube. Teman-teman bisa searching dengan keyword life goals, konsep SMART, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman mau cari video-videonya di YouTube, itu banyak banget. Nanti aku bisa share rekomendasi juga. Apa sih yang bisa kita baca, apa sih yang bisa kita tonton. Dan emang bener dalam belajar hal-hal seperti ini mungkin kesannya kayak emang agak ribet gitu dan agak halus ya, namanya harus berpikir ke depan banget, itu pasti menguras energi. Tapi nggak apa, kita belajar pelan-pelan karena semua orang pasti ingin hidup yang lebih baik. Nah terus ini ada tugasnya adalah mengidentifikasi life goal dengan big rocks, medium rocks, dan small rocks diri sendiri. Nah, nanti workbooknya teman-teman bisa akses dari bit.ly/kelas life plan. Selamat bertumbuh. Terima kasih teman-teman.